Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Prodi Manajemen, kelas reguler C kelompok A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi ulangan akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu yaitu Ibu Maya Kuswati MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hidup sehat di tengah pandemi. Oke, langsung saja. Kesehatan adalah suatu hal yang paling penting bagi semua orang, tanpa memandang status sosial mereka. Meskipun kita memiliki harta kekayaan yang melimpah, hal itu tidak berarti apa-apa jikalau kita sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur saja. Bahkan, banyak orang yang rela membayar berapapun untuk menjadi sehat kembali. Oleh sebab itu, orang-orang melakukan berbagai macam cara untuk menjaga tubuh mereka agar tetap sehat, tapi sayangnya penyakit itu sering tiba-tiba masuk ke kehidupan manusia. Terlebih lagi, sekarang sedang dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, menurut Menteri Kesehatan 2020, yang perlu disadari benar adalah pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri, karena pencegahan tersebut adalah yang paling baik dan murah. Nah, di sini kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Caranya yaitu dengan menerapkan gerakan hidup sehat. Selanjutnya, penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Jutaan manusia telah terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Tidak sedikit orang menunggu waktu tepat untuk menerapkan gaya hidup sehat, padahal sebenarnya waktu yang paling tepat adalah sesegera mungkin. Selama mungkin, gaya hidup sehat sebaiknya dilakukan terus-menerus dan tidak terjadi agar hidup senantiasa lebih baik. Nah, di sini banyak sekali penyebaran penyakit ini yang telah menyebabkan manusia atau orang-orang terkena atau terinfeksi oleh virus ini, dan bahkan banyak manusia yang meninggal karena terkena oleh virus ini. Selanjutnya, memang tidak semua penyakit dan virus dapat dicegah, tetapi sebagian besar penyakit kronis dan virus berbahaya seperti corona, flu burung, dan lain-lain bisa kita hindari dengan menerapkan gaya hidup sehat. Nah, jadi virus atau penyakit ini tidak bisa kita cegah, tetapi kita selaku manusia bisa menghindarinya agar kita tidak rentan terkena oleh penyakit ini dengan cara menerapkan gaya hidup sehat dalam diri kita. Selanjutnya, pola hidup sehat yang dilakukan secara konsisten dan tepat dapat membantu tubuh terlindungi dari segala jenis penyakit. Asupan makanan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan metabolisme berjalan lebih maksimal. Saat memperoleh makanan bergizi, tubuh akan menerima nutrisi secara merata. Jadi, manusia penting menerapkan pola hidup sehat yang dilakukan secara konsisten atau terus-menerus dalam jangka panjang. Tentunya itu dapat membantu tubuh terlindungi dari segala jenis penyakit, dan penting bagi manusia untuk menerapkan asupan makanan menjadi salah satu yang meningkatkan atau yang bisa meningkatkan metabolisme berjalan lebih maksimal agar kekuatan tubuh kita itu tidak rentan atau tidak cepat terkena oleh virus tersebut. Selanjutnya, untuk menjaga tubuh tetap sehat, pertama ingatlah bahwa nutrisi yang cukup memainkan peran penting di sini. Jadi nutrisi yang kita konsumsi itu bisa membuat tubuh kita menjadi kuat. Tetapi kalau misalkan kita tidak memikirkan atau tidak memanage makanan apa yang kita makan, kemungkinan kita juga tidak akan memiliki metabolisme yang kuat. Jadi kita selaku manusia harus memikirkan apa yang kita makan. Setidaknya kita bisa makan makanan yang bergizi agar tubuh kita lebih kuat dan tidak rentan terkena oleh virus tersebut. Selanjutnya, jika Anda tidak makan makanan yang bergizi, maka tubuh Anda akan lemas dan mudah terserang penyakit atau virus. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak memakan atau tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka kita akan lebih atau rentan untuk terkena oleh virus tersebut. Dan selanjutnya, hal penting selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah olahraga secara teratur. Nah, di sini selain kita dianjurkan untuk menjaga makanan sehat dan hidup sehat, kita juga di sini dianjurkan untuk berolahraga yang teratur agar tubuh kita ini stabil dan agar tubuh kita ini seimbang dan tidak rentan untuk terkena virus tersebut. Selanjutnya, seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau berbicara. Jadi, mengapa Menteri Kesehatan itu menganjurkan bahwa agar kita ini
selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dalam memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena penularan virus ini itu bisa melalui dengan cara kita melalui pada saat kita batuk atau berbicara. Jadi penularannya sangatlah mudah sekali. Makanya banyak orang-orang yang terkena atau terinfeksi, dan ada juga yang sampai meninggal karena terserang penyakit ini. Selanjutnya, sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat disarankan untuk memakai masker kain. Nah, di sini sampai-sampai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun menyarankan atau menganjurkan kita untuk memakai masker atau menjaga jarak dan mencuci tangan agar kita tidak rentan terkena oleh penyakit tersebut. Selanjutnya, oleh karena itu, melaksanakan pola hidup sehat ini sangatlah penting untuk menjaga kesehatan kita. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita agar kita tidak rentan terkena oleh virus ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.